Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syllabus International School bersama Mr. Ewis. Pada jumpa kali ini kita akan membahas lagi tentang pengolahan dokumen di Microsoft 2010. Di mana pada pembahasan ini kita akan membahas tentang memindahkan insertion point atau istilah dengan kursor, kemudian menyisipkan teks, menghapus teks, memilih atau memblok teks, begitu pula menyalin teks, memindahkan teks, menyimpan dokumen, membuat dokumen baru, dan membuka dokumen baru, serta menutup dokumen atau program. Nah, yang mana dimaksud dengan kursor atau istilah insertion point yang ini, yang dimaksud dengan kursor adalah garis lurus vertikal yang berkedip-kedip. Yang inilah yang dimaksud dengan kursor, di mana berfungsi sebagai atau untuk menuntung atau menunjukkan posisi tempat dilakukan pengetikan atau tempat akan melakukan suatu menyeleksi teks, ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang menghapus karakter, ya. Nah, jadi sangat berpengaruh tentang letak posisi daripada kursor, ya. Contoh, kita akan menghapus satu karakter, ya, satu karakter atau satu huruf, ya, seperti, ya, kita perbesar dulu. Ya, contoh umpamanya ini kita lihat kursor Anda berada di, ya, di awal daripada M ini, ya, atau di belakang M. Nah, kalau kita tekan delete, tekan delete berarti kita menghapus satu karakter ke sebelah kanan kursor, ya. Coba kita tekan delete di keyboard Anda, maka akan menghapus huruf M, ya. Jadi fungsinya delete ini adalah menghapus satu karakter di sebelah kanan kursor. Untuk mengembalikan, Ctrl Z kembali. Kita letakkan antara M dengan E, ya, seperti ini. Kalau saya tekan delete berarti akan menghapus karakter E atau huruf E. Kemudian kalau saya tekan backspace berarti dia menghapus di sebelah kiri kursor satu karakter atau satu huruf. Contoh, saya tekan backspace di keyboard, ya, berarti menghapus satu karakter di sebelah kiri kursor. Ya, Ctrl Z. Ya, jadi itu cara menghapus karakter sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian selanjutnya, ya, untuk menghapus satu kata di sebelah kanan kursor berarti letakkan kursor Anda di sini di awal, kemudian kita tekan kontrol, kemudian delete. Nah, berarti menghapus satu kata di sebelah kanan kursor Anda. Iya. Kemudian kita letakkan kursor di sini.
ya di depan daripada L, kemudian saya tekan Ctrl Backspace, berarti dia menghapus satu karakter, satu kata di sebelah kiri kursor. Oke, jadi itulah cara menghapus karakter dengan menggunakan fungsi delete di keyboard. Coba kita munculkan dulu keyboardnya. Mudah-mudahan bisa. Ya, seperti ini. Ya, kita tekan Ctrl, kemudian cari ini adalah delete, kemudian ini adalah backspace. Ya, jadi ini. Ctrl Z. Oke, jadi itulah cara menghapus satu karakter, satu kata di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi saya ulangi, kalau ditekan delete berarti akan menghapus satu karakter di sebelah kanan. Kalau kita tekan backspace berarti dia menghapus satu karakter di sebelah kiri kursor. Kalau dikontrol dengan delete berarti menghapus satu kata di sebelah kanannya kursor. Ctrl Backspace berarti menghapus satu kata di sebelah kiri kursor. Oke, saya kira sudah jelas. Nah, itu cara menghapus teks ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas lagi cara memindahkan insertion point atau dengan kursor. Baik melalui dengan keyboard maupun dengan melalui pointer atau mouse. Ya. Yang pertama, untuk memindahkan kursor satu karakter atau satu huruf ke kiri, ya, untuk memindahkan satu karakter di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, jadi contohnya kita letakkan kursornya di belakang M. Ya, contoh ini kita perbesar. Berbesar ini. Oke. Nah, kita bisa gunakan anak panah di keyboard. Ya, kita sini pindahkan. Tuh. Nah, berarti satu karakter di sebelah kanan. Ya, jadi kita munculkan keyboardnya. Seperti ini, kita tekan ini berarti akan pindah satu karakter di sebelah kiri. Sebelah kanan, kemudian kalau ditekan anak panah ke kiri berarti kursor Anda akan pindah satu karakter ke sebelah kiri kursor. Iya. Oke. Kalau kita tekan anak panah ke bawah berarti akan pindah satu baris. Iya, bisa kita lihat kursornya berada di baris kedua dari paragraf ke pertama ya. Kemudian kita klik. Nah, ini akan pindah kursornya di baris pertama. Oke, jadi itu cara memindahkan kursor Anda. Ya. Kalau melalui mouse ya langsung saja arahkan kursor Anda seperti ini. Kursor Anda klik langsung akan pindah kursornya di mana kita klik. Ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya untuk
memindahkan kursor Anda dengan satu kata, ya itu kita gunakan kontrol anak panah. Ya, jadi ini kontrol anak panah. Itu satu pindah, satu kata di sebelah kanan. Coba ulangi lagi, coba kita perhatikan sini. Kita tekan kontrol, kemudian anak panah, maka kursornya berada di akhir pada ketikan Windows. Begitu pula dengan kalau ditekan kontrol secara bersamaan kontrol anak panah ke kiri, berarti kursor Anda akan pindah satu kata ke sebelah kiri. Oke. Ya, oke. Kemudian selanjutnya untuk contohnya kita akan letakkan kursor di awal paragraf seperti ini. Kita perbesar dulu. Oke, ya ini. Nah, kalau kita akan pindah ke sini kursornya dengan melalui keyboard, ya kita tekan ya kunci N ini. Ya, coba kita lihat. Kita perbesar dulu ini. Tekan N. Tuh, kursornya akan bergerak atau pindah di akhir baris. Ya, untuk kembali ke awal kita gunakan home. Tuh. Maka kursor Anda akan pindah satu baris akhir atau di awal. Kemudian selanjutnya untuk pindah satu paragraf, jadi ini namanya satu paragraf, dua paragraf ya. Untuk pindah satu paragraf ke bawah, berarti kita tekan kontrol dengan anak panah ke bawah. Iya, pindah satu paragraf ke bawah. Begitu pula dengan ke atas. Kita lihat. Iya, ini kursornya. Oke. Kemudian selanjutnya apabila kursor ini kita akan pindahkan ke akhir dokumen. Ya, kita gunakan tombol ya page down atau pick up. Kalau pick up berarti kembali ke awal pertama kembali. Iya, ini kursornya berada di awal. Nah, kemudian tekan pick up tuh, take down tuh kembali ke awal. Satu paragraf. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas lagi itulah tentang cara memindahkan kursor. Selanjutnya kita bahas tentang menyeleksi atau memblok teks. Ya. Oke, ada dua cara yang kita bisa gunakan. Yang pertama kita bisa melalui keyboard, begitu pula dengan menggunakan dengan mouse.
Contoh untuk kita akan memblok atau memilih satu huruf menggunakan mouse, ya berarti hanya kita klik drag. Maksudnya klik kiri, tarik. Ya seperti ini. Itu melalui mouse. Ya, jadi diklik drag kiri, klik kiri, geser, tahan, baru lepas. Itu namanya klik drag. Ya, seperti ini. Kita dulu perbesar. Ya, contoh kita akan memblok huruf W. Ya, klik drag, klik kiri, tahan, geser. Ya, itu untuk melalui mouse. Kalau melalui keyboard, ya kita letakkan kursor di awal sini. Kemudian kita tekan tekan bersamaan dengan shift anak panah ke kanan. Contoh seperti ini. Iya. Begitu pula kalau di sebelah kirinya, ya tekan shift kemudian anak panah ke kiri. Ya. Klik sembarang tempat. Atau melalui keyboard, coba kita lihat. Ya, ini kita letakkan kursornya. Ya, tekan shift. Nih, baru anak panah ke kanan. Tuh. Akan sudah terblok. Berarti shift, anak panah ke kiri. Ya. Oke. Oke, jadi itu cara pertama memblok atau menyeleksi teks satu huruf atau satu karakter. Kemudian selanjutnya cara memblok atau menyeleksi satu kata. Contoh kata mengenal kita akan blok. Iya, satu kata ini. Mengenal berarti satu kata. Windows berarti satu kata. Nah, sekarang bagaimana cara menyeleksi satu kata melalui mouse? Yang pertama, ya kita double klik, artinya klik dua kali cepat. Iya. Coba klik dua kali. Iya, ini sudah terblok. Oke. Nih. Klik dua kali, klik dua kali, cepat, klik dua kali, klik dua kali. Ya. Kalau melalui keyboard, ya kita kontrol shift anak panah ke kanan. Ya. Kalau di sini kursornya berarti dikontrol shift anak panah ke kiri. Ya, jadi itu melalui keyboard. Nah, sekarang coba kita lihat di keyboardnya. Oke, kita letakkan kursornya di awal paragraf ini. Dikontrol shift anak panah ke kanan. Atau di sini diklik, berarti kontrol, tekan shift, tekan anak panah. Oke, berarti itu satu kata kita seleksi atau kita blok. Kemudian selanjutnya satu baris. Ya, untuk memblok satu baris, tekniknya adalah letakkan kursor Anda ya di bagian margin kiri seperti ini. Ya. Seperti ini. Setelah kursornya berubah anak panah seperti ini, ya
kita klik satu kali. Maka satu baris. Iya. Satu baris akan terseleksi. Satu baris akan terseleksi. Nih. Oke, itu melalui keyboard. Melalui mouse, sorry. Nah, kalau melalui keyboard, letakkan kursor Anda di awal baris, kemudian kita tekan, ya, tekan Shift dengan N. Ya, ini. Itu satu baris. Atau kalau kursornya di akhir baris, berarti kita tekan Shift dengan Home. Klik sembarang tempat. Kemudian coba kita lihat di melalui keyboard. Berarti letakkan kursor Anda di awal baris, kemudian tekan Shift, kemudian tekan N ini, bukan huruf N ini. Klik. Nah, itu. Oke, hasilnya akan satu baris. Kemudian kalau di sebelah akhir, ini kursornya berada di akhir baris, berarti kita tekan Shift, baru tekan Home. Iya, itu melalui keyboard. Kemudian selanjutnya kita kita memblok satu paragraf. Nah, ini satu paragraf. Yang pertama melalui mouse dulu. Arahkan kursor Anda di areal margin seperti ini. Ya, arahkan kursor Anda di sebelah kiri. Ya, sampai kursor Anda berubah menjadi anak panah. Kemudian double klik. Artinya klik dua kali. Coba kita klik dua kali, maka satu paragraf akan terseleksi. Iya. Oke. Atau kita klik 3 kali di tengah-tengah paragraf yang kita akan seleksi atau kita blok. 3 kali cepat. Iya. Oke. Itu melalui mouse. Nah, kalau melalui keyboard, ya, satu kalimat, satu paragraf, berarti kita tekan Ctrl Shift anak panah ke kanan. Ctrl Shift anak panah ke bawah. Ya. Nanti kita tekan satu paragraf, letakkan anak panah ke bawah. Begitu pula diletakkan di akhir paragraf, berarti di Ctrl Shift anak panah ke atas. Iya. Oke, sekarang coba kita lihat. Oke, kita letakkan kursornya di sini. Kemudian di Ctrl Shift anak panah ke bawah. Iya. Atau di sini letakkan, berarti Ctrl Shift anak panah ke atas. Iya. Oke, seperti itu cara menyeleksi satu paragraf melalui keyboard. Kemudian selanjutnya untuk beberapa paragraf. Ya, caranya melalui mouse berarti tinggal kita
klik drag saja ini ke bawah. Tuh. Setelah kursornya begini, klik drag ke bawah sampai beberapa paragraf kita akan seleksi. Nih. Oke, coba ulangi lagi. Nih. Iya, klik sembarang tempat. Kalau melalui keyboard, ya kita tekan shift anak panah ke bawah saja, langsung kita berapa. Oke. Ya, seperti itu. Untuk melalui keyboard. Berarti kita letakkan kursornya, kemudian tekan shift, anak panah ke bawah, iya, tekan shift, iya, oke, tekan shift, anak panah ke bawah, tekan shift lagi, anak panah ke bawah, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang untuk satu kalimat, ya, jadi satu kalimat melalui mouse itu tekan kontrol di keyboard, kemudian klik kalimat yang akan kita blok. Nah, ini namanya satu kalimat sampai ada titiknya, berarti itu adalah satu kalimat. Oke. Kemudian tekan kontrol bersamaan, baru klik satu kalimat. Iya, itu pasti langsung ada titiknya. Itu memblok satu kalimat. Oke. Nah, untuk memblok secara keseluruhan, berarti melalui keyboard kita letakkan kursornya di sebelah kiri, kemudian setelah berbentuk seperti ini, kita klik 3 kali, cepat, iya, akan terblok semua. Klik sembarang tempat, itu melalui mouse. Kalau melalui keyboard, ya cukup Anda tekan kontrol bersamaan dengan huruf A. Ulangi, di kontrol A. Ya, klik kontrol A. Oke. Nah, itulah cara menyeleksi teks atau memblok teks. Karena kenapa harus kita pelajari tentang menyeleksi teks? Karena apabila kita mau melakukan suatu perubahan teks, pasti harus namanya blok atau harus terseleksi. Maka harus kita pahami dulu bagaimana cara menyeleksi atau memblok teks baik melalui keyboard atau kita menyeleksi dengan menggunakan mouse. Oke, saya kira sudah jelas tentang menyeleksi teks atau karakter. Nah, setelah kita menyeleksi, maka kita pindah lagi tentang menyalin teks atau memperbanyak teks atau dengan istilah mengcopy, ya. Contoh umpamanya paragraf 2 ini, ya, contoh paragraf kedua ini saya akan copy teks ini, paragraf ini ke bawah sini, ya. Ya, saya akan mengcopy atau memperbanyak
eh, paragraf ini dengan harus menyalin atau kita mengcopy. Nah, ingat bahwa setiap teks atau karakter atau huruf yang kita akan melakukan suatu perintah di dalam Microsoft Word, maka harus diblok ya. Jadi langkah yang pertama kita blok dulu teksnya. Ya, contoh umpamanya kita blok satu paragraf ini. Ya, kita blok satu paragraf ini. Nah, silakan apakah kita mau gunakan cara mouse atau dengan cara keyboard. Tadi kalau cara mouse berarti kita klik 2 kali di sebelah kiri ini setelah kursor Anda menjadi anak panah seperti ini. Oke, klik 2 kali. Atau dengan kita klik 3 kali di tengah-tengah paragraf yang akan kita blok. Iya. Atau melalui keyboard berarti kita Ctrl Shift anak panah ke bawah ya. Sekarang kita blok dulu paragrafnya. Setelah kita blok paragrafnya, cara pertama untuk mengcopy. Jadi itu yang pertama adalah kita blok teksnya. Kemudian kita pilih menu home. Ya, di sini ada kita klik ini menu home. Maka di menu home di sini akan ada icon copy. Ini ada icon copy untuk menyalin. Silahkan Anda klik ya icon copy ini satu kali. Klik ya itu melalui mouse dulu. Lalu letakkan kursor. Ya, letakkan kursor atau insertion point di mana teks akan disalin. Di mana teksnya kita akan tempatkan. Contoh di bawah pada paragraf pada tahun 1985. Berarti klik satu kali sini sampai kursornya atau yang berkedip-kedip muncul seperti ini. Setelah itu, pilih lagi menu home tadi, klik, baru di ujung sini, di bagian clipboard daripada paste ini, kemudian klik icon paste. Ya, di sini ada icon paste. Ya, ini bacanya paste atau ditulis paste ya. Nah, icon paste, klik satu kali, maka hasilnya yang tadi itu sudah tercopy. Oke. Nah, untuk menambah lagi tinggal kita tekan icon paste ini, maka akan muncul lagi Windows. Klik lagi berarti tambah 3 paragraf. Nah, selanjutnya untuk mengembalikan ini kan sudah coba perhatikan ini sudah kita perbanyak 3 paragraf. Nah, oke, ini 3 paragraf. Ini 1, 2, 3 paragraf karena 3 kali kita tekan paste. Kalau kita tekan terus paste maka akan mengcopy terus. Oke. Kemudian selanjutnya supaya dia kembalikan seperti semula, maka ada arahkan di sini, ada di menu apa namanya? Ini ada customize quick access. Ya, jadi di mana adalah perintah-perintah cepat yang sering kita gunakan. Ya, ini kita klik under. Ya, kita klik under paste. Nah, coba lihat, ini tadi 3
paragraf, tinggal 2. Tekan lagi paste. Nah, itu under, berarti tinggal 1 paragraf. Tekan lagi ini, under paste, berarti seperti semula. Untuk mengembalikan seperti akhir perintah, ya, jadi tadi kita memunculkan kembali seperti awalnya ya. Nah, sekarang ini kita kembalikan seperti perintah terakhir. Di mana tadi terakhir adalah kita sudah memperbanyak atau mengcopy atau menyalin paragraf kedua ini menjadi 3 paragraf tadi ke di bawahnya pada tahun 1985. Nah, untuk mengembalikannya adalah kita arahkan kursor Anda di quick sini, ya, quick access toolbarnya, pilih Redo. Nah, coba lihat. Nah, kembali lagi seperti perintah akhir yang tadi. Nah, klik lagi, maka muncul lagi 3, 2 ya. Ah, klik lagi Redo berarti kembali seperti semula pada akhir perintah. Nah, untuk mengembalikan di awal perintah berarti kita gunakan klik under, klik lagi sehingga kembali. Oke, jadi itu cara pertama untuk mengcopy melalui mouse. Nah, cara yang kedua bisa kita gunakan blok teksnya ini. Yang pertama harus kita blok. Nah, setelah itu klik kanan. Ya, klik kanan yang sudah diblok. Jadi jangan di luar seperti ini Anda klik kanan, jangan. Jadi klik kanan yang sudah diblok. Setelah itu arahkan kursor Anda. Di sini ada icon copy. Ya, kita gunakan copy. Klik copy. Setelah kita ini gulung, ya letakkan ya langsung di mana ya langsung klik kanan ya. Klik kanan di mana ini, coba kursornya langsung klik kanan di mana ditempatkan eh, yang kita salin. Langsung klik kanan, baru kita paste. Nah, kita gunakan ini keep source formatting. Klik ini. Iya. Oke, seperti itulah cara mengcopy. Ya, kembalikan lagi. Nah, itu cara mengcopy cara 2 ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan keyboard. Ya, kita menggunakan keyboard. Jadi kita arahkan kursornya ini berkedip berarti di awal paragraf yang kita akan blok. Cara pertama adalah kita blok paragrafnya atau teksnya yang kita akan copy dengan ini karena kita akan memblok satu paragraf berarti Ctrl Shift anak panah ke bawah. Setelah itu Anda tekan secara bersamaan Ctrl C. Iya. Jadi kita tekan Ctrl C. Iya. Oke, kita tekan Ctrl C ya. Setelah di Ctrl C, ya arahkan kursor Anda ke bawah. Ya, arahkan kursor Anda atau tempatkan kursor Anda di mana kita menyalin paragraf tersebut. Setelah kursornya seperti ini, langsung Anda tekan Ctrl angka Romawi 5. Ini. Oke, coba kita gunakan Ctrl dengan angka Romawi V ya. Nih. Ctrl dengan angka Romawi ini. Oke.
Nah, bagaimana cara mengembalikan atau ini unduh kembali? Ya, melalui keyboard tekan Ctrl Z. Ya, untuk mengembalikan pada perintah akhir berarti atau kita klik redo sama dengan kita klik atau tekan Ctrl Y. Ya. Saya ulangi lagi untuk mengembalikan di awal perintah, berarti kita Ctrl Z. Untuk mengembalikan akhir perintah, berarti Ctrl Y. Oke. Seperti itulah cara mengcopy. Silakan kita melalui menu Home atau klik kanan atau menggunakan dengan keyboard. Kita Ctrl Z. Nah, sekarang selanjutnya saya kira cara menyalin atau mengcopy atau memperbanyak teks atau paragraf. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang memindahkan teks. Ya, contoh kita akan pindahkan ini mengenal Windows ke bawah sini. Jadi kita mengenal Windows, kita pindahkan ke sini di awal, di akhir. Caranya sama, harus di blok. Jadi blok ini dengan cara klik drag sampai Windows. Setelah itu pilih menu Home. Jadi cara kerjanya dengan copy dengan memindahkan sama, hanya perintahnya yang beda. Kalau copy berarti menyalin, ini ada bentuk gunting, itu adalah bacanya cut, berarti memindahkan. Klik ini. Setelah itu yang tadi mengenal Windows di sini sudah hilang. Letakkan kursor Anda di mana kita mau tempatkan. Setelah itu pilih menu Home, kemudian klik Paste. Ya, gunakan ini Keep Short Formatting. Ya, jadi yang tadi mengenal Windows yang ada di awal judul, nah sekarang dia pindah ke akhir paragraf. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, ya blok mengenal Windows, klik kanan, kemudian pilih cut, langsung klik kanan di mana kita mau tempatkan, baru kita pilih paste. Maka pindah lagi. Melalui keyboard, ya kita blok dulu, berarti kita Ctrl Shift anak panah kanan. Iya. Setelah itu kita tekan Ctrl X. Ya, kita Ctrl X. Ya, kita ulangi. Kita tekan Ctrl dengan X. Ya, maka akan di sini arahkan kursor Anda dengan tekan anak panah ke bawah. Ya, di mana kita mau tempatkan? Oh, di sini. Oke. Setelah ini kursornya sudah ada di bawah paragraf pada tahun 1985, baru kita klik lagi, tekan lagi Kontrol angka Romawi 5. Nah, itu. Oke. Untuk mengembalikan seperti semula berarti di Kontrol Z. Iya. Ini belum muncul berarti Kontrol Z lagi. Iya. Jadi itulah cara memindahkan teks atau paragraf. Oke. Apakah kita melalui mouse atau melalui keyboard? Ya, yang mana lebih mudah menurut Anda? Oke, saya kira itulah cara memindahkan teks. Nah, sekarang selanjutnya kita menyimpan folder. Oke.
Nah, sekarang untuk ini coba saya akan salin. Ini berarti di dokumen baru. Berarti kita blok semua. Berarti kita Ctrl A. Baru Ctrl C. Oke. Setelah itu kita buat dokumen baru. Caranya kita klik menu file. Kemudian kita klik new. Baru pilih namanya blend dokumen. Baru kita klik. Iya. Saya ulangi lagi. Pilih menu file. Kemudian klik new. Pilih blend. Kemudian klik. Iya. Oke, close. Atau dengan kita gunakan ya. Di sini ada quick access toolbar-nya. Klik di sini, kemudian ada new. Ya. Klik ini ada new, klik icon create a new document. Nah, itu. Oke. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga itu kita tekan Ctrl N. Kita tekan Ctrl N. Iya. Baru tadi kita paste. Nah, sekarang cara menyimpan dokumen. Ya, cara menyimpan dokumen. Yang pertama kita pilih menu file. Kemudian ada save. Klik save. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk menyimpan dokumen Anda. Kita tekan cancel atau kita tekan escape di keyboard. Ini. Jadi sama fungsinya escape dengan cancel ya. Ini tekan escape ya atau cancel ya di keyboard. Cara kedua untuk menyimpan, ya arahkan kursor Anda di custom quick access. Ini ada icon save. Anda klik ini, maka akan muncul itu tadi. Oke. Atau dengan kita lakukan, ya Ctrl S. Iya, muncul ini. Di Ctrl S. Iya, di Ctrl S. Iya. Kita lakukan, coba lihat. Ctrl S. Iya, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, ya, pilih driver di mana kita mau menyimpan folder Anda atau dokumen Anda. Jadi saya sarankan untuk menyimpan dokumen Anda jangan di drive C ya. Berarti kliklah di sini, berarti drive D dan sebagainya. Ya, bisa di D, bisa di E. Ya, jadi kita besar di sini, kita pilih di drive D. Kemudian kalau kita kemudian pilih folder di mana kita mau simpan. Ya. Oke. Contoh kita umpamanya Akram, berarti klik Akram ini. Nah,
Berarti file ini akan disimpan di komputer, di drive D dengan folder Akram. Oke, kita kembali. Kalau umpamanya kita mau buat folder baru, klik di sini. New folder, baru kita ketik di sini. Contoh umpamanya ketik nama foldernya, terserah apa kita yang mau namakan foldernya. Contoh kita pengolahan dokumen. Oke. Setelah itu klik sembarang tempat atau klik 2 kali atau klik sini ya, open. Nah, di file name, nah sekarang di sini silakan Anda ketik ya tanda ini atau blok ini teksnya, baru kita ketik namanya, nama filenya terserah kita mau namakan apa. Contoh kita kasih latihan 1. Ya, kita mau gunakan huruf besar berarti caps lock. Aktifkan caps lock-nya. Ya, ini aktifkan caps lock-nya. Untuk huruf kecil berarti klik lagi caps lock kembali. Ya, baru kita kasih nama latihan 1. Latihan 1. Oke, jadi sudah kita tentukan drive mana, folder mana. Kemudian di file name di sini sudah kita kasih nama. Kemudian di save as a type di sini, klik di sini untuk memilih beberapa versi di sini. Ya, kita menyimpannya. Contoh umpamanya kita Word dokumen, berarti file Anda ini, dokumen ini akan tersimpan dengan versi Microsoft Word 2010. Oke. Nah, supaya folder ini bisa terbaca di Microsoft sebelumnya, berarti mulai 97 sampai 2003 atau dari dibawa versi daripada Microsoft 2010. Oke. Karena kalau Microsoft 2010 kita file kita kemudian kita akan membukanya di aplikasi Microsoft 2007 biasanya tidak bisa terbuka. Supaya bisa terbuka semua, berarti kita klik namanya Word 97 2003 dokumen. Oke, jadi itu tentukan. Contoh kita klik ini, maka di save file Anda akan tersimpan dengan versi 97 2003. Oke. Begitu pula kalau umpamanya dokumen Anda mau jadikan sebagai PDF ya. Oke, file PDF langsung klik PDF. Maka di sini akan latihan 1 ini akan berupa bentuk PDF. Oke, klik. Kita simpan dengan versi Word 2010. Setelah kita ketik, tentukan tipenya, penyimpanan kita di sini, baru kita tekan save. Iya. Maka dokumen ini akan tersimpan dengan ada di titel dokumen Anda di sini ada latihan 1 Microsoft Word. Berarti sudah tersimpan. Oke, jadi itulah cara menyimpan file. Nah, bagaimana cara kita umpamanya akan menyimpan dokumen ini? Ya, kita akan menyimpan. Ini kan sudah tersimpan ya.
Nah, kalau untuk menyimpan tetap di dalam satu file, contohnya ini kita ada perubahan di sini, umpamanya di sini kita hilangkan, kita edit, umpamanya itu ada kesalahan, supaya tersimpan ini editan kita berarti cukup Anda Ctrl S. Iya, oh ini berarti ada yang permasalahannya. Ya, oke. Nah, sekarang selanjutnya, bagaimana cara umpamanya ini, file ini kita akan simpan lain dengan nama file lain. Nah, caranya kita pilih menu file, kemudian save as. Oke, apa bedanya dengan save dengan save as? Kalau save berarti tetap akan menyimpan. Ya, kalau dengan satu file contoh tadi latihan. Nah, kalau save as berarti kita akan menyimpan lagi dengan bisa mengatur atau membuat file baru. Ya, contoh kita save as. Iya. Ini berarti muncul lagi tampilan penempatan atau lokasi di mana kita mau simpan. Ya, kita tekan lagi escape. Atau dengan tekan F12. Ya, jadi sama tadi kita pilih save as di sini, file save as. Kemudian kita tekan, oh di sini tidak ada F12-nya di keyboardnya. Kita tekan saja F12 di keyboard. Maka akan muncul tampilan save as lagi. Tinggal Anda ubah ini. Ya, contoh kita rubah menjadi lat. Yang penting jangan sama. Ya, lat saja, kemudian 1. Ya, tetap save as tipenya, tipe penyimpanannya tetap, dan kemudian tetap di dokumen, klik save. Iya, berarti tersimpan lagi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara kita menyimpan dengan kita gunakan password. Ya, berarti kita tekan F12, kemudian kita umpamanya kalau latihan 1 ini kita mau kasih password, ya silakan, atau Anda mau ganti silakan. Setelah itu di sini di bawah ada tools, silakan pilih klik ini. Setelah itu pilih general option. Setelah muncul general option di sini, dia minta di sini password to open. Ya, kasih password. Contoh kita kasih password di sini. Ya, saya kasih password 1234. Ya, ulangi lagi. 1234. Kemudian di password to modify, ya ketik kembali password yang sama tadi 1234. Baru langsung di OK. Ini password, ya kembali masukkan lagi 1234. Dia minta lagi, langsung OK. Ya, masukkan lagi 1234. Nah, setelah itu, passwordnya sudah masuk tadi, langsung di save. Oke, kemudian kita coba tutup ini, latihan 1. Oke. Nah, sekarang ini masih aktif mengenal Windows. Berarti dia filenya adalah mengenal Windows. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuka file tadi latihan 1. Caranya pilih menu file, kemudian ada open. Kemudian carilah
tadi di mana Anda simpan. Contoh di sini di D, kemudian cari pengolahan dokumen. Setelah itu akan muncul. Bisa diklik 2 kali, tandai ini, atau klik open, atau langsung klik 2 kali, atau enter. Iya, silakan. Klik 2 kali aja. Maka yang tadi ada passwordnya, dia akan minta password. Coba kasih, terserah kita passwordnya. Nah, gini. Langsung oke. Maka tidak akan bisa dibuka. Oke. Itu cara pertama untuk membuka dokumen Anda di Microsoft Word. Atau dengan cara di sini, di Custom Quick As Toolbar, klik di sini, aktifkan, ada open di sini, klik. Nah, setelah ada icon open, klik di sini, maka akan muncul. Nah, sama tadi, langsung saja kita klik lagi ini, tanda ini baru kita open. Nah, buka. Masukkan lagi yang kurang. Oke, berarti passwordnya masih salah. Oke, cara terakhir untuk membuka folder Anda melalui ini di Ctrl O. Iya, ulangi di Ctrl O. Maka akan muncul ini. Atau di Ctrl F12. Iya. Saya ulangi, Ctrl F12. Akan muncul seperti ini, kemudian klik ini. Dia muncul, dia minta enter password to open. Nah, sekarang coba kita masukkan password yang betul. 1, 2, 3, 4. 4 tadi ya. Klik OK. Maka 1, 2, 3, 4. Klik lagi. Oke, ini sudah terbuka. Latihan 1 berarti sudah terbuka file Anda. Sekarang terakhir adalah menutup program. Klik ini untuk menutup. Iya. Cara ketiga, berikutnya, cara 4 ya. Tekan icon Windows di sini. Tekan icon Windows, baru tekan E, huruf E. Tekan ini, baru E. Maka akan muncul Explorer. Cari file Anda di mana Anda tempatkan, diklik media ini, cari pengolahan dokumen, klik 2 kali. Nah, ini bisa klik kanan, open, atau klik 2 kali cepat. Ya, double klik. Akan muncul ini. Masukkan password tadi 1, 2, 3, 4. Close. Oh, salah. Ini kita save ya. Oh, ada bermasalah. Coba ulangi lagi, klik 2 kali. Oke, kemudian 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah terbuka. Oke, itulah cara menyimpan, cara membuat dokumen baru, cara menyimpan dengan ada passwordnya. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Pada kesempatan ini kita membahas tentang pengolahan dokumen. Yang pertama adalah menghapus karakter, menghapus huruf, kemudian sudah kita memindahkan kursor, menyeleksi teks paragraf,
atau tadi kita mengcopy, memindahkan, kemudian selanjutnya cara membuka dokumen baru, cara menyimpan, ya, dan cara menutup program. Oke, jadi kita menutup program, berarti klik saja yang tanda close ini, atau yang tekan alternatif F4. Ya, tekan lagi alternatif F4. Oke, seperti itulah cara pengolahan dokumen. Oke, mudah-mudahan bermanfaat tentang materi ini. Ya, cukup sekian dan terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.